Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, nama jembatan Shiratal Mustaqim sudah tidak asing lagi di telinga kita. Jembatan tersebut penghubung antara surga dan neraka. Kita tentu sulit membayangkan bagaimana perwujudan jembatan tersebut, sebab para ulama menyebutkan bahwa titiannya sekecil rambut yang dibelah menjadi 7. Jika penghubung surga dan neraka sekecil itu, bagaimana bisa kita melewatinya? Tak akan bisa dibayangkan dengan akal sehat kita. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ada yang mampu melewatinya. Terlepas dari cara bagaimana melewatinya, baiknya kita simak terlebih dahulu beberapa fakta tentang jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim merupakan jembatan yang lurus. Nama jembatan Shiratal Mustaqim berasal dari bahasa Arab, yaitu Shirat al-Mustaqim. Nama tersebut juga banyak terkandung dalam Al-Quran. Bahkan hampir setiap waktu diucapkan oleh umat muslim saat membaca surah Al-Fatihah pada kalimat Ihdinas Shiratal Mustaqim. Jika diterjemahkan, berarti tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Secara harfiah, Shiratal Mustaqim memiliki makna jalan yang lurus, atau bisa diartikan sebagai jembatan yang lurus. Umat muslim pun meyakini jika jembatan tersebut terbentang di atas neraka, di mana ujung dari jembatan tersebut merupakan surga. Melewati jembatan Shiratal Mustaqim merupakan salah satu peristiwa yang pasti dialami oleh manusia. Bukan hanya dari golongan orang biasa, bahkan para nabi juga akan melewatinya. Titian tersebut digambarkan dengan sebuah garis yang sangat tipis, bahkan lebih tipis dari rambut, namun tajamnya melampaui pedang. Rasulullah SAW bersabda, Abu Sa'id radhiyallahu an berkata, "Sampai kepadaku kabar bahwa sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang." Sahih Muslim nomor 117. Sulit dibayangkan betapa mengerikannya saat memijakkan kaki di atas sesuatu yang tajamnya melampaui pedang. Keadaan itu juga dijabarkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 71 dan 72. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menggariskan bahwa semua manusia akan melewati jembatan mengerikan tersebut. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan sebagian yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kematian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut." Al-Quran Surat Maryam ayat 71-72. Diriwayatkan dari kalangan para sahabat, diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Kabin Akbar, bahwa yang dimaksud dengan mendatangi neraka dalam ayat tersebut adalah melewati sirat, licin dan juga berduri. Selain tajam, jembatan Shiratal Mustaqim juga sangat licin. Di atasnya terdapat banyak sekali besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Jembatan tersebut merupakan sebuah pohon yang memiliki duri tajam. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama yang akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tentu saja, sebagai manusia suci akan sangat mudah bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melewatinya. Namun, bagaimana dengan manusia seperti kita? Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan manusia berdasarkan dengan imannya. Meski jembatan itu sangat tipis, tajam, dan berduri, Allah tetap memberikan kemampuan pada siapapun manusia yang Dia kehendaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan dibentangkan jembatan Jahanam, akulah yang pertama kali melewatinya." Doa para Rasul pada saat itu, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Pada sirat terdapat pengait seperti duri pohon sakdan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, "Pernah wahai Rasulullah." Maka ia seperti duri pohon sakdan. Tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia mencakup manusia sesuai dengan amalan mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Gambaran saat menyeberang selain digambarkan sebagai jembatan yang tipis dan tajam, menurut para ulama, jembatan tersebut juga bergerak ke kanan dan ke kiri. Hal itu akan membuat para penyeberangnya merasakan ketakutan luar biasa. Tiap kali kaki yang berpijak pada titian tersebut akan sangat mudah untuk tergelincir dan jatuh ke bawah. Mengingat betapa tajamnya jembatan Shiratal Mustaqim, sebelum jatuh, bisa saja tubuh manusia yang melewatinya terpotong terlebih dahulu oleh jembatan yang ia lalui. Namun, masing-masing manusia punya cara tersendiri saat menyeberanginya. Digambarkan, ada manusia yang menyeberang dengan begitu cepat, seperti kedipan mata. Ada pula yang merangkak namun selamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin berada di atas sirat, ada yang secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda yang amat kencang berlari, dan ada yang secepat pengendara. Maka ada yang selamat setelah tertati-tati, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka.
Mereka yang paling terakhir merangkak secara perlahan-lahan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Membedakan antara orang beriman dan orang munafik seperti dijelaskan sebelumnya. Orang yang menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim memiliki cara yang beragam. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat naik kuda, ada yang tertati-tati namun akhirnya selamat. Ada pula yang tercabi-cabi hingga akhirnya terjatuh ke dalam neraka. Menurut Rasulullah SAW, saat peristiwa tersebut terjadi, para nabi dan malaikat juga sibuk mendoakan orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, "Dan dibentangkan sirat di atas permukaan neraka jahanam, maka aku dan umatku menjadi orang yang pertama kali melewatinya, dan tiada yang berbicara pada saat itu kecuali para rasul." Dan doa para rasul saat itu, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Di antara mereka ada yang tertinggal dengan sebab amalnya, dan di antara mereka ada yang dibalasi sampai ia selamat. Hadis riwayat Muslim. Karena doa tersebut, Allah pun memberikan cahaya bagi mereka yang beriman, cahaya yang membedakan antara manusia yang beriman dan manusia yang munafik. Dengan bantuan doa para nabi dan malaikat, orang-orang yang bertakwa akan diberi kemampuan untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pada hari itu engkau melihat orang-orang mukmin, cahaya mereka menerangi di hadapan dan di sebelah kanan mereka." Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 12. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menafsirkan ayat di atas bahwa ketika melewati Shiratal Mustaqim, setiap mukmin akan diberi cahaya sesuai dengan amalannya masing-masing. Di antara mereka ada yang binasa disebabkan amalnya, dan di antara mereka ada yang tergelincir, namun kemudian ia selamat. Hadis muttafaqun alaih. Ada beberapa fakta tentang jembatan Shiratal Mustaqim. Ini mungkin membuat beberapa di antara kita masih kesulitan membayangkan bagaimana wujud jembatan yang menghubungkan antara neraka dan surga tersebut. Sebagai manusia biasa, kita memang tidak akan bisa menjangkau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala walau sedikit pun. Namun alangkah baiknya mulai dari sekarang kita hendaknya memperbaiki kualitas iman dan takwa kita agar selamat saat melintasi Shiratal Mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah sedikit fakta dan kisah tentang jembatan Shiratal Mustaqim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.